Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu termasuk sahabat lama kita yang pernah bergabung di Dosi Entertainment pada beberapa tahun lalu. Dan pada kali ini beliau hadir di studio kita dan sengaja kita undang pada malam hari ini. Cara kebetulan beliau jarang ketemu dan beliau sekarang tinggal di kota Banda Aceh. Dan beliau adalah termasuk dulu sebagai, bisa kita katakan, vokalis di Dosi Entertainment Panipahan. Dan pada malam hari ini beliau sudah hadir di hadapan kita. Selamat malam Bung Jonathan, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Oke, pada malam hari ini kita ingin menggali lebih jauh. Bung Atan tinggal di Banda Aceh ya? Di Aceh Timur. Di Aceh Timur. Di Rayu. Tinggal di Aceh Timur. Ya. Termasuk kecamatan tuh ya? Di kecamatan, ya di kecamatan. Cuman saya tinggal di desa. Oh, di desa. Jadi begini Bung Atan, perlu ada sedikit yang kita bincangkan pada malam hari ini. Mengingat pada beberapa tahun lalu lah kira-kira seperti itu ya. Kita mengetahui bahwa Anda mendapat jodoh dengan orang Aceh ya? Iya betul. Oke, dengan orang Aceh. Pada tahun berapa kira-kira waktu itu? Saya ketemu di waktu itu, ataupun ketemu secara langsung memang nggak pernah di waktu itu, hanya melalui komunikasi. Itu tahun 2017 kalau nggak. Ya, informasi yang kita terima ini perlu juga klarifikasinya dari Bung Atan. Informasinya Anda kenal di media sosial, ya kan? Ya. Di media sosial. Ya. Artinya istri Anda sekarang yang Anda kenal pertamanya di media sosial. Iya betul. Artinya di media sosial waktu itu di Facebook atau di Instagram atau di mana awal kenalnya? Awal kenalnya begini. Dengan secara kebetulan di waktu itu kita masa muda, tahu sendirilah kelakuan kita masa muda. Ya suka berurut-urut, minum-minum gitu sama kawan-kawan. Jadi sehingga pulangnya suntuk. Kan? Jadi kita di waktu itu, pas kebetulan secara itu saya mempunyai HP, istilah sekarang HP apa? HP Android. Bukan Android. Bukan. Belum ada HP Android pada waktu itu. Ada sebagian yang pakai, cuman saya belum. Oh, Anda belum waktu itu pakai? Oke, lanjut. Jadi karena malamnya terlalu suntuk, mau kemana, orang udah nggak ada di jalan, di kedai kopi udah tutup semua, ya di rumah. Terus untuk main-main HP, cari nomor, cari, jumpa pas ketik nomor 2 sampai 12 ya coba miskol. Ini bukan HP Android ya? Bukan. Ya ketik. Seperti HP saya sekarang ini. Tetap saya pakai HP kayak gitu juga. Ya HP biasa lah, HP yang pertama kali lah ya, belum Android. Jadi karena suntuk malam, mata nggak mau tidur, dah sampai jam 3 malam. Coba cari nomor-nomor gitu, diacak-acak, dicoba sampai jam. Lalu dapat terhubung. Kira-kira kalau cowok di waktu itu ya dimatikan. Matikan, oke. Ya hapus balik, jumpa cewek kalau suaranya bagus, mungkin wajahnya bagus, gitu kan. Jumpa suara yang bagus, enak cerita-cerita, masuk nyambung cerita gitu. Ya oke. Pada waktu itu Anda kenal pertamanya cowok, kemudian dimatikan. Artinya tidak respon. Tidak respon ya. Tujuan mungkin mencari cewek lah ya. Iya, mencari cewek, bang betul, nggak salah lagi. Jumpalah cewek pada waktu itu ya kan? Ya. Jumpa, langsung bisa cerita nyambung, suaranya kayaknya ini bagus, ini kayaknya orangnya gitu kan. Oke. Jadi selanjutnya pada waktu itu? Ya cerita kira-kira beberapa bulan itu terus hubungan secara jauh. Hubungan komunikasi lewat udara lah kira-kira seperti itu. Oke. Jadi langsung ya ceritalah kalau
istilahnya kalau bahasa anak muda sekarang menembak, ya kan? Jadi ya rasa-rasanya cocok dia penerima apa yang kita kasih tahu, apa yang kita ceritakan masuk di pemikiran dia. Cerita dia pun rasanya nyambung sama kita. Ini baru cerita ya? Iya, cerita. Jadi kira-kira masuk lah, kira-kira dah beberapa bulan, sekitar 3 bulan. Gitu. Anda pertanyakan kampung di mana enggak? Pertama memang tanya kampungnya di mana. Dibilangnya saya di Aceh ini, Aceh Timur. Ya, lalu dia nanya Anda juga. Saya bilang saya di Riau, saya di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi begitu cerita-cerita lama-lama mungkin agak merasa tertarik atas cerita segala macam-macamnya. Dia nanya umur udah berapa, anak udah berapa. Oke. Dia menggali lebih dalam juga lah ya. Jadi saya bilang saya lahir 73, saya bilang umur sampai sekarang udah tua kali ini ya. Saya belum pernah menikah. Saya cerita langsung gitu. Artinya kamu tidak ada membohong lah pada. Enggak ada membohong, cerita jujur. Apa adanya lah ya. Oke. Pekerjaan ya namanya pekerjaan orang enggak punya pendidikan ya inilah bangunan apa segala macam. Pokoknya kita apa adanya lah. Apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, baik. Jadi ya dia mungkin entah merasa tertarik kayak gitu. Lalu saya tanya juga. Posisi dia di mana, alamat dia di mana, ya dia ceritakan keluarga bagaimana. Tanya gadis apa udah janda apakah? Tanya lah yang kepastiannya karena dia nanya semua sama kita kan. Kita gali semua informasinya. Ternyata ya jelas kalau saya katanya masih gadis. Enggak dibilangnya gadis. Jujur aja dia bilang saya udah janda. Waktu itu dia cerai sekitar 3 tahun, belum lagi pernah menikah, udah menikah tuh. Jadi saya tanya langsung anak berapa? Ya anak saya 5, udah gadis, udah anak muda katanya. Iya. Jadi saya tanya juga umur udah berapa? Kalau sekarang ini masih umur 37 waktu itu. Artinya pada waktu itu umurnya 37 tahun. Ya. Anda pada waktu itu berumur sekitar berapa tahun? Sekitar pada waktu itulah 46. Artinya Anda lebih tua. Lebih tua. Oke. Anda pada waktu itu setelah dibilang dia janda, kemudian punya anak 5, apa respon Anda pada waktu itu? Saya pikir gini, ya, karena udah kiranya merasa tertarik gitu kan, udah ini sempat saya nanya gimana kalau kita jodoh nanti gimana, ya nggak apa-apa bang, itu mungkin takdir Tuhan katanya kan. Ya artinya mungkin kalau memang Tuhan berkehendak ya apa saja bisa terjadi. Jadi abang gimana, anak saya udah 5. Apa masalahnya dengan anak? Bukan kita yang ngasih makan. Dia makan sendiri, kita hanya berusaha aja. Dapat kita kalau memang kita mau bersyukur ya alhamdulillah. Pasti kita bisa makan. Yang penting kita berusaha, aku bilang. Artinya ini sudah saling mengetahui lah ya kan. Istri Anda sekarang dulu mengetahui bagaimana kehidupan Anda di Panipahan, pekerjaan ini, status ini, kemudian Anda juga mengetahui juga bahwa dia artinya dia berterus terang ya kan. Oke, artinya di dalam komunikasi tersebut berhubung artinya apa? Melakukan percintaan lewat telepon lah ya kan. Pada waktu itu belum apa Android ya? Belum. Kalau saya memang belum pakai. Cuman banyak kawan-kawan yang udah pakai, kalau saya belum. Artinya pada waktu itu Anda belum pakai HP Android. Kemudian tapi HP Android pada waktu itu ada? Ada gak pada waktu itu terbesit di pikiran Anda untuk melihat wajahnya atau bisa meminjam HP ke teman lain? Ada gak pada waktu itu? Ada, memang saya usahakan. Bahkan dia mengusahakan, ada kawan yang punya HP Android. Dan saya sendiri pun berusaha untuk mengambil fotonya. Ingin tahu foto wajah kayak mana. Jadi saya usahakan, alhamdulillah dapat salah satu teman kita di sini. Dapat menghubungi dia karena dia kirimnya fotonya. Cuman di waktu itu kalau istilah apa namanya sekarang ini kayak WA ini nggak ada, belum ada. WA belum ada. Cuman kirim foto itu aja. Kirim foto lewat apa? Lewat HP biasa kalau nggak salah di waktu itu. Enggak Android juga. Tapi lewat foto HP biasa, cuman HP-nya agak canggih sedikit. HP-nya agak canggih.
Jadi sehingga fotonya terang gitu jelas. Artinya Anda melihat wajah dia lah ya kan? Nah, melihat nampak jelas wajah, bagaimana bentuk wajahnya, kurus atau besar gemuk, itu jelas. Kemudian Anda juga kirim foto Anda juga? Nah, kirim foto juga. Nah, secara kebetulan waktu itu saya kirim foto saya berpakaian partai. Oh, baju partai. Baju partai. Oke. Jadi ini kok partai ini? Abang, jadi gimana? Aku bilang, memang itu partai aku bilang. Ya. Bahkan sampai sekarang, aku bilang kan. Karena di Aceh itu mayoritasnya yang namanya partai PDI itu memang kurang. Bukan kurang lagi, jauh. Di bawah jauh ya. Kemauan mereka. Kan? Oh, itu hak mereka lah. Itu hak mereka kan. Oke. Baik, kemudian artinya saling tukar foto sudah. Artinya dan foto tersebut sudah artinya wajah sudah mengetahui lah. Sudah mengetahui. Jadi artinya ini bahasa anak-anak yang sekarang bercinta lah ya kan? Masih bercinta. Bercinta di lewat HP, telepon juga. Iya, lewat telepon. Sementara adik sendiri tahu kondisi Aceh itu gimana dengan orang pendatang. Serangan saya nggak satu pun nggak ada yang kenal. Di mana saya nginap. Sementara kalau saya nyewa hotel, nginap di hotel atau di tempat penginapan, saya kurang mampu. Saya bilang, kalau saya nanti tidur di madrasah atau di masjid itu menambah persoalan. Iya. Di Aceh itu kita kan tahu agamanya sangat ketat. Ya sangat ketat ya, kita tahu lah tuh. Sangat vokal kali masalah agama, asalkan menyelempeng sedikit ataupun mereng sedikit itu udah salah bagi mereka. Oh, artinya pada waktu itu pingin ketemu. Yang pingin ketemu secara betul. Jadi saya mengambil jalan pintas. Di waktu saya harinya nggak ingat juga dan tanggal. Ya udah lama ya kan. Jadi saya bilang gini. Gimana kalau kita jumpa atau ketemu di Medan? Di loket di kota Medan lah ya. Di kota Medan di loket Galan. Karena di situ loket kami. Kalau kami dari Riau, dari Panipang. Ini udah saling percaya nih udah saling percaya memang. Bahkan kalau kadang-kadang kalau ada kekurangan biaya sedikit sering bantu kirim-mengirim. Nah, gitu. Oke. Jadi di waktu itu dia nyambung. Oke lah kalau memang bisa itu. Tolong kirimkan alamatnya loket di Medan itu. Katanya. Oh, dia minta alamat di Medan. Jadi langsung saya kirim ini. Nanti kau naik dari Medan, dari Aceh ke Pinang Baris, dari Pinang Baris langsung ke loket. Suruhnya minta antar dengan mobil angkot nomor sekian. Kan? Nanti telepon orangnya pun nomor HP-nya aku kirim. Itu langsung ditelepon orang itu. Alhamdulillah nyampe. Oke. Pertama nyampe siapa? Atau Anda yang dulu nyampe ke Medan atau dia yang nyampe dulu ke Medan? Saya yang nyampe duluan. Karena dari sini kita kan jam 7 malam. Pagi nyampe udah ke Medan. Kalau dia berangkat pagi jam 9 pagi. Atau lebih jauh dia? Nah, lebih jauh dia. Memang jauh lagi dari kita daripada dia. Ada berapa lama Anda menunggu kedatangannya? Dia sampai jam 4. Anda yakin enggak datang apa enggak nih? Yakin datang. Karena kuat istilahnya mungkin sudah jodoh ini, yakin. Komunikasi tetap. Di mana posisi? Ya, di mana posisi? Udah nyampe belum? Ini saya udah lama nunggu, ya kan? Cerita terus. Ada berapa jam Anda menunggu? Dari jam 8 pagi sampai jam 4. Pak sore? Iya. Menunggu di loket itu? Iya. Karena saya kurang sehat waktu itu, rencana saya gini. Saya mau cari penginapan kira-kira untuk 2 jam. Memang dapat. Cuman biayanya 80.000 walaupun 2 jam kan. Orang itu kiranya 1 malam juga, ya kan? Oh iya, kalau hotel kan? Jadi saya ambil, pas secara kebetulan ada duit sedikit saya ambil, ya 80.000 lah, yang penting saya bisa istirahat. Begitu saya ambil kira-kira 1 jam, saya istirahat di situ udah masuk lagi telepon. Udah posisi mana? Katanya. Ya saya udah nginap di hotel, di tempat penginapan. Saya mau istirahat, saya kurang sehat nih. Udahlah keluar aja dah, aku udah mau nyampe nih di loket. Udah nyampe di terminal. Udah nyampe. Di loket ya. Oke.
Jadi begitu saya dengar itu udah saya keluar lagi. Kok cepat kali yang dibilang penjaga loket apa penginapan ini kan. Baru masuk udah keluar kan? Baru 1 jam. Tapi nggak check out? Enggak. Jadi saya bilang ini udah orang yang mau saya ketemu udah datang, udah nyampe ke tempat yang saya janjikan. Oh ya gitu ya. Datang lagi kan Bang? Belum tahu. Saya bilang. Tapi udah dibayar? Udah dibayar. Oke, datang lah ya kan? Enggak lah. Belum tahu, saya bilang kalau nanti memang apa saya datang, kalau enggak ya udahlah enggak apa-apa. Saya bilang ya oke lah, makasih banyak Abang katanya. Ya, oke. Jadi ini belum jumpa? Belum. Artinya, tapi saya yakin ini pasti jumpa. Jadi keluar langsung tas saya bawa semua pakaian saya bawa, karena secara kebetulan enggak bawa pakaian banyak, hanya 2 setel, 1 di tas, 1 saya pakai kan. Jadi langsung saya ke loket ini, jumpa. Saya jumpa itu dia rupanya sedang minum dia di loket itu kan. Artinya Anda keluar dari hotel, dia sudah menunggu di loket. Jadi saya cerita. Begitu Anda datang dia pas sedang minum lah ya kan, artinya istirahat lah ya kan. Jadi kami cerita gitu. Ya oke. Begitu Anda melihat dia istirahat, apa yang Anda lakukan pada waktu itu? Anda kenal enggak pada waktu itu? Ini dia, ini yang saya inginkan, inilah orangnya. Kira-kira nggak kenal. Cuman apa ada enggak bedanya foto yang dikirim dengan wajah yang aslinya yang datang? Waktu itu karena saya datang itu pas di belakang dia gitu kan, saya masuk ke tempat minum itu, tempat di warung itulah kan, pas di belakang dia. Tapi yang saya janjikan dengan itu warna baju. Warna baju. Artinya pada waktu itu Anda menanyakan keberangkatan pakai baju ini gitu. Pakai baju ini. Dan Abang harus pakai baju ini gini. Udah saya ketemu di situ, saya nampak oh mungkin ini orangnya. Iya. Gitu. Langsung saya datang lewat langsung dari kanan langsung motong ke depan. Dia sendirian? Dia sendirian betul. Oke. Saya tengok dia minum kopi di situ kan. Jadi saya langsung ini enggak putus terus komunikasi langsung. Ini tetap komunikasi karena kalau nggak komunikasi nanti tak salah orang. Tapi Anda udah nampak di wajahnya? Udah nampak. Begitu saya melintas di depan, begitu oh ini orang ini, iya. Saya cerita gitu. Ya udah dia berdiri salaman, langsung kami duduk. Iya minum bareng lah ya kan? Minum sama-sama. Lalu disitulah kami cerita dari jam 4 sore 30 kalau nggak salah. Sore. Kami itu cerita hanya sampai 5:30. Berarti sekitar 1 jam cerita. Masalah gini, siapa yang kita ikut? Ataukah aku yang ikut kamu atau kamu yang ikut aku? Saja. Oh, Anda yang mempertanyakan sama dia. Jadi gini, cerita langsung masuk pertanyaan tadi. Itulah saya tanya, siapa yang kita ikut? Kalau aku ikut Aceh nggak mungkin. Aku di mana? Kalaupun tidur di tempat di rumah kamu atau di rumah orang tua kau, ini aku nanti di sana pasti jadi pertanyaan masyarakat. Ya jelas. Jelas kan. Jadi kayak mana? Waktu saya tinggal 1,5 jam atau sekitar 1 jam harus berangkat lagi. Motor bus yang saya tumpang mau pulang lagi ke Balikpapan, berangkat sekitar jam 7. Kalaupun dia nggak ikut aku, dia di Medan itu mau nginap di mana? Dia harus berangkat pagi. Dia harus pulang ke Aceh. Harus pulang ke Aceh juga kan? Ya nggak mungkin. Anda harus pulang Balikpapan. Pokoknya di waktu itu cerita antara cocok dengan yang nggak cocok. Kalau memang cocok, siapa kita ikut? Aku ikut atau kau ikut? Ikut aku. Atau aku ikut kau atau kau yang ikut aku? Itu aja Pak keputusannya. Apa jawaban? Jadi punya cerita, di keloknya cerita sedikit, pusing-pusingnya supaya agak lama. Jadi saya bilang nggak usah banyak basa-basi. Kalau memang tujuan kamu baik, ya, sama tujuan seperti aku, ya udah bikin aja keputusan. Kalau aku udah pasti, keputusan aku nggak sanggup lagi datang ke Aceh, nggak bisa datang ke Aceh. Karena kondisi Aceh itu kita sangat tahu. Yang jelas kita sama sekali belum pernah menempuh Aceh lah pada waktu itu ya kan. Saya nggak pernah ke Aceh lagi, ya kan. Jadi oke, kalau begitu. Jadi keputusan terakhir apa? Keputusan dia aku ikut Abang. Ikut Balikpapan. Oke. Ikut Abang. Cuman dengan satu syarat, kita tidak boleh satu rumah. Ya. Artinya. Kalau masalah rumah, saya di rumah saya sekarang ini cuman ada
saya dengan orang tua saya. Cuma 2 orang. Almarhum masih hidup. Masih hidup pada waktu itu ya. Mama masih hidup. Jadi saya bilang gini, kamu tidur tempat mamaku, aku tidur tempat adikku. Sedangkan jarak rumah adikku dengan mamaku, rumahku sekarang ini ada sekitar 300 meter. Yang jelasnya tidak satu rumah lah. Tidak satu rumah. Oke, baik. Jadi saya rasa kalaupun masyarakat langsung sama-sama ke Panipane. Sama-sama berangkat jam 7 malam berangkat. Oke. Sampai saya cerita, saya bilang gini, kurasa masyarakat pun nggak curiga karena aku pulang pagi nanti ke rumah sarapan, habis sarapan udah berangkat lagi kerja, sore siap makan, mandi, malam udah aku keluar. Entah kapan pulangnya aku tahu, tapi yang jelasnya malam aku nggak pulang ke rumah. Arti istri Anda sekarang dengan mama lagi di rumah. Tinggal sama mama. Singkat cerita kami ini begitu pas kadang-kadang kita kan kerja pulang makan siang. Ya. Pulang makan siang. Cerita juga gitu, dia masak di rumah, masak mama sama mama kerja. Cerita gimana? Apakah rencana kamu mau menikah dengan aku? Apa enggak? Apa betul apa enggak? Gitu aja. Karena janji nikah udah pasti gitu kan. Betul apa enggak? Ada enggak niat? Kau tengoklah keadaanku begini. Apa bisa kita pas kena keadaan kayak gini kita bisa pas-pasan apa enggak? Dia boleh, bisa aja. Artinya dia udah pasrah lah ya kan? Pasrah. Artinya dia menerima apa adanya ya kan? Oke. Jadi di waktu itu berusaha lah. Aku bilang kemarin kenapa pas cerita sama orang tua gimana caranya melaksanakan pernikahan ini, ijab kabulnya gimana, tanya sama orang tua. Diminta orang-orang tua lah suruh bikin syaratnya. Kalau mau ijab kabul di sini melalui pengadilan agama, dia itu harus ada membawa surat NA. Rekomendasi dari sana. Ya, rekomendasi dari sana. Pas pula dia nggak bawa. Oke, nggak dibawa. Ya, tujuan ini kan belum tentu menikah ya kan? Tujuan ingin ketemu, ingin melihat secara jelas, secara pasti, secara langsung ya kan? Tapi yang jelasnya dia berani ikut, ini udah jelas mau lah untuk nikah lah kan gitu. Ya nggak mungkin juga dia mempersiapkan segala sesuatunya ya kan? Oke, selanjutnya. Jadi saya telepon ke sana, disuruhnya telepon, coba hubungi adik aku, bisa dia ngurus apa enggak? Karena adiknya mau ngurus, cuman kayak mana cara mengirimnya di waktu itu memang kebetulan HP Android ini belum begitu terkenal, belum begitu populer. Artinya belum. Jadi agak sulit untuk mengirimkannya melalui WA. Sementara kawan kita cuma satu yang pakai WA, itu pun orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada. Ya kita paham lah pada waktu itu sangat mahal harganya. Oke. Jadi mau tak mau mengambil jalan pintas saya karena udah pernah menyumpai salah satu anggota KUA di kita ini, di Panipahan ini, dibilangnya syaratnya salah satunya itu, kalau enggak itu enggak bisa kita nikah di kantor. Enggak berani nanti mereka yang nikahkan ya kan? Jadi gimana Pak jalan pintasnya? Karena beginilah Pak, taulah sendirilah Adam dan Hawa. Ya. Cerita Adam dan Hawa. Nabi Adam aja nggak tahan, saya bilang apalagi manusia kayak kita ini. Ya oke. Salah satunya jalan kamu harus nikah siri. Nikah siri. Oke. Cari orangnya yang kau kenal yang bisa menikahkan. Alhamdulillah, entah beliau masih hidup atau ya. Haji Al Ustad Ismail masih hidup. Alhamdulillah. Beliau saya datangi, bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Bisa, ya. Udah saya ceritakan masalah yang begini, ya bisa. Surat yang rekomendasi tadi tidak jadi dikirim? Tak jadi dikirim, karena itu harus menikah siri. Menikah siri, oke. Jadi ya dilaksanakan hari itu, itu pun udah sekitar 20 hari di sini berlaksana pernikahan. Hampir 1 bulan juga lah ya. 1 bulan. Jadi nikah. Setelah kami nikah dikeluarkan Pak Haji surat tanda sudah nikah. Artinya dipertanggungjawabkannya. Oh dipertanggungjawabkannya. Dipertanggungjawabkannya. Jadi begitu saya pulang, dia pas
udah 15 hari puasa waktu itu, dia pulang duluan. Karena saya belum. Setelah udah menikah? Setelah udah menikah, kalau nggak salah nggak lama, sekitar ada 1 bulan masuklah bulan puasa kan. Masuk bulan puasa. Setengah bulan puasa dia pulang duluan. Pulang ke Aceh? Nah, pulang ke Aceh. Anda pada waktu itu tinggal di Penipan? Tinggal. Jadi saya masih kerja karena belum cukup dana. Kalau pulang 2 orang, apalagi orang-orang baru-baru, nggak mungkin dibilang orang kita nggak punya duit. Oke. Kan? Jadi saya kerja dulu selama sampai hari raya. Hari raya itu nggak sama-sama kami. Waktu itu hari raya pertama kami nikah itu nggak sama-sama. Di hari raya sama orang tuanya, aku sama orang tua ini. Setelah 15 hari raya, itu baru saya pulang ke sana. Pulang ke Aceh. Nah, secara kebetulan saya pulang ke sana itu enggak bawa apa-apa. Surat yang dibikin oleh Pak Haji tadi yang menikahkan saya lupa bawa. Jadi dipersoalkanlah sedikit, enggak apalah begitu keras lah kan. Jadi dia orang itu enggak percaya kalau saya ini udah menikah. Ya bukti mana? Ya kan? Saya tunjukkan kalau bapak enggak percaya saya udah nikah. Coba buka Facebook saya. Jonathan Hasibuan. Buka. Ada yang punya HP yang bisa Facebook. Gitu. Dibuka sama orang nampak ini rekayasa. Oh rekayasa. Pak, siapa yang sanggup orang yang semiskin saya ini ya, mengeluarkan dana untuk bikin rekayasa kayak begini. Sedangkan di waktu itu pesta 1 hari bapak pikir makan undangan 200 orang berapa? Ya. Saya bilang gitu. Untuk undangan aja nggak usah makanan pribadi atau undangan tetangga. Undangan sekitar 200 orang berapa makannya? Ada nggak orang semiskin saya yang sanggup bikin kayak gini? Kalau ini rekayasa. Saya bilang. Namun mereka tetap nggak percaya. Tetap percaya. Jadi secara kebetulan saya hubungi lagi karena takut bertengkar nggak ada baiknya. Bagaimanapun dia akan. Lagi pun wajar mereka tidak percaya. Iya wajar saja. Lain provinsi lagi kan. Zaman sekarang ini kan banyak juga rekayasa. Iya. Tapi kalau ada sepucuk surat tadi yang bisa kesalahan saya pembuktian itu memang betul kesalahan. Itu bisa-bisa saja. Mereka tidak bisa mengatakan surat itu palsu atau benarnya ya kan. Tapi ada bukti ya kan. Mungkin mereka menganggap Facebook ini kan itu anggapan mereka. Itu hak mereka lah. Mereka. Bahkan saya telepon langsung Pak Haji waktu itu, langsung cerita sama kepala desanya. Oh ini kepala desa ya? Iya, karena saya dipanggil kepala desanya, langsung saya suruh ini Pak Haji yang menikahkan saya, orang yang menikahkan saya, tolong. Saya langsung, enggak juga percaya. Jadi oke lah Pak, saya minta tolong sampai besok pagi. Padahal janji pertama waktu saya masuk itu, saya melapor bahwa saya udah masuk situ, saya udah menikah. Saya janji 1/2 bulan suratnya akan datang. Surat nikah saya yang pertama yang tadi ini, nikah saya bahwa saya sudah nikah. Walaupun nikah sendiri, suratnya Pak 1/2 bulan karena ini berhubung hari raya, orang masih sibuk. Namun waktu itu masyarakat mendesak, sampai hampir demo ke rumah. Saya takut. Oh hampir demo? Hampir. Ya. Bahkan ada lebih dari 10 orang mungkin datang anak-anak muda yang di situ lah kan. Artinya mereka merasa tidak senang. Itu hal yang wajar. Wah, hal yang wajar memang. Saya pun nggak ada masalah bertengkar, saya marah besar-besaran ada. Saya bilang aja Bang, mohon maaf. Respon keluarga dari istri Anda pada waktu itu? Ya biasa-biasa aja. Udah dia waktu itu saya mau menikah. Yang menyerahkannya walaupun melalui telepon, itu adiknya sendiri, adik kandungnya. Adik laki yang wajib menikah kan, karena dia berjauhan, diserahkannya lah sama Pak Haji. Oh, artinya penyerahan lewat telepon. Lewat telepon. Syarat rukun nikah ya kan? Syarat rukun nikah itu kalau nggak salah 5 tuh. Laki-laki, perempuan, wali, saksi, ucap kabul, selesai ya kan? Iya. Jadi waktu itu diserahkan sama Pak Haji di depan undangan rame 1 hari itu waktu acara, bukan sebelum acara diserahkannya. Begitu acara mau dilaksanakan di situ diserahkannya melalui telepon, didengar oleh undangan semua. Artinya diketahui lah, arti dalam penyerahan itu diketahui masyarakat umum lah ya kan? Diketahui. Jadi alhamdulillah
karena orangnya itu masih mungkin kasihan, masih mencurigai juga lah ya, benar atau tidak, benar atau tidak nih ya. Jadi saya janjikan dengan mereka, insya Allah besok pagi surat itu sudah datang melalui WA, melalui ada di situ orang dekat saya mempunyai WA orang pegawai negeri juga kan. Jadi Pak Haji di sini berusaha juga mencari jalan pintasnya untuk mengirimkan WA surat ini. Dan adik-adik di sini keluarga juga berusaha. Ya alhamdulillah dikirim. Berarti aman. Jadi begitu saya dapat, saya antarkan ke rumah kepala desa, ke Pak Lorong, disaksikan oleh orang itu, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Diterima saya menjadi masyarakat sana, walaupun masih baru saya mempunyai kakak di sana. Kakak. Baru dibikin orang itu sekitar 1 bulan, 2 bulan yang lewat. Pas mau pemilihan. Oh, menjadi warga Aceh. Warga Aceh, artinya sudah menjadi penduduk Aceh. Jadi penduduk Aceh. Sekarang Anda sudah punya rumah di Aceh. Sudah punya. Sebelum saya mendapat kakak jadi penduduk Aceh, saya sudah dikasih bantuan oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh. Bantuan dari PLN. Oh, bantuan meter listrik. Langsung rumah sekalian. Sekalian rumah. Itu yang bikin saya kagum waktu itu. Di Aceh ya? Sedangkan saya nggak punya kakak apa-apa, masih memakai KTP Riau. KTP Riau, tapi Anda udah resmi menjadi suami dulu. Kalau warga ya Anda belum menjadi kakak. Menjadi suami menjadi suami orang Aceh ya kan? Aceh. Jadi Anda langsung diberikan bantuan. Rumah layak huni. Ya, rumah layak huni. Itu tapi permanen. Semi permanen. Langsung meteran listrik. Iya. Siap pakai. Pegang kunci langsung. Ukuran berapa? 6 kali 6,5. 6 meter kali 6 meter setengah, lebar juga ya, besar juga rumahnya. Lebarnya 6, panjang 6,5. Alhamdulillah 2 kamar. 2 bulan Anda di sana udah mendapat bantuan. Udah dapat informasi saya akan mendapat bantuan. Jadi setelah 6 bulan di situ rumah udah siap. Udah siap ya? Udah siap semua. Artinya rumah baru ya? Baru rumah baru. Dibilangnya saya seumur hidup menikah sama suami saya yang pertama. Sampai 5 anak saya belum punya rumah sendiri. Itu belum rezeki. Jadi tidak ada masalah. Semenjak sama abang saya dapat rumah. Ini rezeki ini sebenarnya. Itu nggak usah dipikirkan saya. Nggak pala kita pikirkan kali lah. Kalau memang pada waktu itu belum mendapat, itu kan belum rezeki. Kemudian kawin dengan Anda di situ baru mendapatkan rezeki, ya kan? Itu hal-hal yang wajar juga lah, nggak pala dipermasalahkan. Jadi sedikit pesan saya bagi rekan-rekan saudara yang memakai alat komunikasi HP. Kalau kita tahu mempergunakan secara baik, niat yang baik, insya Allah hasilnya baik. Hasil baik. Jadi bagi adik yang sekarang memakai HP begitu bahkan dijadikan untuk perjudian, tolong tinggalkan itu. Nggak ada hasilnya, nggak ada beda. Oke. Jadi pesan saya bagi seluruh pendengar acara ini, mudah-mudahan cobalah perhatikan apa hasilnya, apa bedanya pakai HP kalau cuman untuk berjudi, hanya menghabiskan uang duit orang tua. Kecuali kita sudah bekerja, cuman walaupun kita menghasilkan duit sendiri, janganlah pakai itu untuk perjudian. Tolong pergunakanlah secara baik sesuai dengan kemampuan kita. Dipergunakan secara baik, tetap hasilnya baik. Ya. Baik, Bung Jonathan. Dari awal sampai sekarang udah berapa lama menjalankan hidup di dalam rumah tangga? 6 tahun. Kalau nggak salah saya menikah 2018. 2018 sudah punya momongan atau belum? Udah. 2009 alhamdulillah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Sekarang genap umurnya 5 tahun. Udah sekolah apa belum? Belum. Jadi sekarang Anda di sini dengan anak? Dengan anak. Istri tidak ikut? Istri nggak ikut, masih ada kerja sedikit, ada di hasil rezeki, ada kemarin nanam padi. Ya. Oke. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama rekan kita atau sahabat kita yang pernah dulu bergabung dengan Dosi Entertainment pada beberapa tahun silam.
pada waktu itu. Jadi secara kebetulan beliau berkunjung di pernikahan pada Idul Fitri kali ini, dan langsung kita mengundang ke studio kita pada malam hari ini dan berbincang-bincang asik lah kira-kira tentang perjalanan beliau bisa mendapatkan jodoh orang Aceh melalui telepon seluler pada waktu itu, bukan Facebook. Artinya pada waktu itu masih bisa kita katakan HP tulalit lah ya pada waktu itu. Ya, betul. Kalau zaman sekarang ini gampang aja, begitu bisa diedit-edit ya, wajah yang tak ganteng bisa jadi ganteng ya kan? Jadi ganteng ya. Tapi alhamdulillah itu tadi jodoh. Yang katanya kalau sudah jodoh tak akan kemana ya kan? Seperti yang dikatakan Haji Ona Sutra. Garam di gunung, asam di laut, dalam tempurung bertemu juga ya kan? Iya, betul. Anda di Panipahan Riau, istri Anda di Aceh. Di Aceh. Aceh apa? Aceh Timur. Aceh Timur ya kan? Akhirnya bertemu juga. Demikian tadi pemirsa perbincangan kita bersama Jonathan. Kisah beliau untuk mendapatkan istri melalui media sosial, bukan melalui telepon seluler. Pada waktu itu ya, mudah-mudahan beliau berpesan juga tadi kalau zaman sekarang memakai HP pergunakanlah dengan baik, tentu hasilnya baik. Sekaligus kita tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.